Akhirnya saya melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Lulus tahun 2000 berapa ya? 2015. Yang saya sedihkan saat ngariung itu justru acap kali terlontar kayak curhatan-curhatan Purwakarta tuh nggak ada apa-apanya. Minimal bisa 0 sama 0. 0 minimal 0. Betul, 0 karena ya yang pada orang promosi kan kayak nggak setiap bulan ada gitu. Betul. Tapi kita pernah waktu itu sebulan tuh bisa sampai 5 juta. Sebulan. Iya, cuman main gini-gini doang. Yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik pendengar podcast official SMK Bina Kerja. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Mereka itu adalah salah satu alumni UI. Wah, Alumni UI. Alumni UI politik UI, Pak. politik. Terus sekarang itu mereka itu sedang kerja di Chevron. Iya. Kemudian berikutnya adalah salah satu pemilik IG. Iya. IG di Purwakarta, penggerak Purwakarta. Betul sekali. Wah, kalau kita lihat, wow, masih imut-imut ini. Masih imut-imut. Gitu luar biasa. Jadi hari ini kita mau mencoba untuk ngobrol-ngobrol tuntas supaya ada bagaimana sih strategi masih muda, S1 politik, kemudian sudah istilahnya pemilik IG Purwakarta dan lain sebagainya, luar biasa. Mungkin untuk lebih cepatnya mungkin penonton sudah gak sabar ini menunggu. Penasaran ya? Iya. Jadi silakan perkenalkan langsung aja. Oke, silakan. Siap. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak banget Pak, hatur nuhun, satu kehormatan banget nih teman-teman buat saya bisa diundang di podcast di SMK Bina Kerja ini. Betul. Bahkan saya tuh amazed kayaknya di Purwakarta ini satu-satunya ya. Wah, ada sekolah, ada podcastnya gitu. Jadi salut, saya ngerasa bangga banget nih Pak bisa hadir diajakin untuk curhat colongan. Betul, curhat colongan tentang gimana sih si anak kampung, anak kampung, tetapi pendapatan kota. Aduh, amin ya Allah. Si anak kampung, kebetulan saya kalau di Purwakartanya bener-bener kampung Pak, di Cibatu. Oh, Cibatu. Perbatasan negara antara Purwakarta sama Subang. Itu rumah saya di situ, di Cibatu. Terus singkat cerita saya SMP juga di SMP 1 Campaka. Dan SMA di sini di kota. Baru tuh saya SMA pindah ke kota. SMA berapa? SMA 1. Oh, SMA 1 di kota. Ya, SMA 1 Purwakarta. Dari semansa itu akhirnya saya melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Lulus tahun 2000 berapa ya? 2015. Wah, udah lama. Udah lama. Berarti politikusnya gimana? Aduh, kayaknya berat. Masih muda nggak nyangka sudah lama gitu. Saya pikir lulus tahun 2022. Ternyata mukanya mungkin kayak masih anak-anak ya. Itu pengikutnya IG luar biasa itu, banyak sekali tuh. Oh iya, orang Purwakarta ya. Orang Purwakarta. Ya, jadi setelah lulus dari politik UI itu Pak. Ya. Nah, sebenarnya soal Instagram ya, itu tuh latar belakangnya tuh dulu ketika kuliah, saya tuh kan punya teman-teman yang notabene orang Purwakarta, tapi karena kuliahnya di luar kota. Nyebranglah kita di mana-mana, ada di UI, ITB, UGM, bahkan di luar negeri ada teman-teman saya kuliah di Jerman, di Jepang waktu itu. Wah. Jadi nyebarlah kemana-mana. Itu teh orang Purwakarta. Itu asli orang Purwakarta. Tapi ada mirisnya nih Pak. Ya. Biasanya kan kita pulang kampung tuh mau lebaran atau pas libur kuliah, nongkrong biasalah anak tongkrongan. Sekarang sering ke angkringan. Bang Ohim. Orang Purwakarta pasti tahu Bang Ohim. Nongkrong terus mereka tuh kayak karena mungkin merasa bahwa mereka sudah pindah dari Purwakarta ke kota lain yang lebih besar karena untuk kuliah dan lain sebagainya. Ketika pulang tuh yang saya sedihkan saat ngariung itu justru acap kali terlontar kayak curhatan-curhatan Purwakarta tuh nggak ada apa-apanya. Kayak emang dulu kan saya kuliah tuh 2011. Itu kan belum ada apa-apa, air mancur belum ada. Terus jalan tidak macet seperti sekarang ini. Bener. Kan belum gitu. Ada kayak, boleh nyebutin merek gak sih? Starbucks, Jeko. Sekarang sudah ada. Ya Allah, kayak Starbucks, Jeko dan lain sebagainya udah ada. Lah. Bioskop udah ada. Dari
dari kesedihan karena ternyata teman-teman tuh setelah kembali ke Purwakarta pada saat liburan justru menjelek-jelekan, saya mikir memang nggak ada ya sesuatu hal yang bisa dibanggakan tentang kampung halaman kita. Nah, itu mungkin sebetulnya ada, tapi tidak ada media yang secara konsisten menyebarkan tuh kalau Purwakarta tuh punya A, B, C dan lain sebagainya, punya tempat wisata, punya gunung. Berarti di meja biru sekarang ini, betul. Mari kita promosikan, potensi Purwakarta. Jadi sebenarnya gitu. Adik-adik masih bisa lebih maju lagi. Benar, daripada nanti mengambil apa istilahnya dari luar kota importir, lebih baik kita berdayakan SDM yang ada di Purwakarta. Betul sekali. Gitu Pak, karena saya rasa pada saat itu memang nggak ada media yang secara konsisten nyebarin informasi kan. Betul. Jadi kalau menurut saya ya pada saat itu wajar aja sih. Teman-teman saya juga nggak tahu nih, nggak merasa bangga sebagai orang Purwakartanya karena memang mereka tidak mendapatkan informasi itu. Makanya latar belakang dari situ saya dan teman-teman lainnya galau tuh kan 2012 sampai saya lulus di 2015 ya udah yuk bikin satu platform sosial media karena kan target pasarnya anak muda namanya Urang Purwakarta gitu. Jadi sekarang sudah menjadi label ya. Alhamdulillah. Urang Purwakarta. Urang Purwakarta. Tagline-nya itu proud to be Urang Purwakarta atau bangga lah jadi Urang Purwakarta gitu Pak. Alhamdulillah sih dari 2015 kita bikin sosmed itu kita juga nggak expect bahwa antusiasme netizen itu sangat luar biasa sampai sekarang mungkin ya kurang lebih 5 tahun lebih ya 6 tahunan sudah lah. 6 tahun. Jujur kalau Instagram mungkin kayaknya baru baru konsisten tuh di 2018 itu baru konsisten Instagram. Jadi bisa dibilang sekitar 5 tahun ya Urang Purwakarta bisa jadi salah satu media yang jadi referensi utama. Jadi artinya dengan adanya media ini kan otomatis semua anak-anak muda itu positif. Bener. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Apalagi ngejelekin Purwakarta gitu. Itu nggak boleh. Iya, apalagi hidup di Purwakarta. Iya. Sebetulnya mungkin mengkritisi boleh-boleh aja, tapi mungkin caranya lebih baik dan elegan lah. Kalau kolaborasi dengan pemerintah itu boleh saja. Boleh aja. Jadi kalau nanti sudah kita kolaborasi kerjasama dengan pemerintah, masukan itu akan didengar. Betul. Daripada kita nggak pernah ini tiba-tiba ngeritik, memang siapa lo? Kamu siapa? Iya kan gitu. Betul Pak. Karena alhamdulillahnya pada prakteknya juga si Urang Purwakarta ini bisa saya bilang kolaborasi tidak hanya bersama komunitas, seperti banyak kan komunitas anak muda di Purwakarta, Kopel, Mujang Jajaka, tapi juga seringkali kolaborasi sama pemerintah, terutama dinas pariwisata, dinas pemuda, itu seringkali kolaborasinya macam-macam, mulai dari yang ngisi sharing materi ke anak-anak muda, bahkan kayak bikin event bareng-bareng untuk promosiin Purwakarta. Jadi bareng-bareng untuk mempromosikan Purwakarta. Betul Pak. Betul. Ya, nanti bisa jalan-jalan ke Bupati. Mari Bupati kita jalan-jalan kan. Nah, maksudnya kita promosikan Purwakarta yang lebih mantap lagi. Bener. Kan gitu. Betul Pak. Nah itu bahkan pernah loh Pak saya lupa 2018 kalau nggak salah. Kita bikin satu event namanya Purwakarta Walking Tour. Jadi itu kita ngundang influencer Instagram terus influencer personal gitu kan. Kalau influencer di Instagram tuh ada yang tim komunitas, ada yang personal untuk datang ke Purwakarta itu se-Jawa Barat. Nah, ekspektasi kita waktu itu sebenarnya kayak ya udahlah yang deket-deket aja Purwakarta, Subang, Karawang. Kita sampai ada jadi Bandung, pokoknya Bekasi. Mereka datang waktu hampir sekitar 100-an lebih influencer datang ke Purwakarta untuk kita ajak jalan-jalan, fotoan dan mempromosikan si potensi pariwisata Purwakarta ini di sosial media mereka. Masalahnya sekarang promosi itu kan lebih mudah. Bener Pak. Kita andalannya air mancur dan lain sebagainya. Sekarang dikembangkan di daerah Sadang dan lain sebagainya. Nanti di daerah veteran kita kembangkan lagi. Makanya anak-anak pemuda Purwakarta kalau mau podcastan bisa datang ke SMK Bina Kerja. Bisa banget. Bisa banget. Jadi supaya nanti istilahnya pengikutnya akan lebih banyak lagi. Dan kayaknya ini bisa jadi strategi bahwa teman-teman di SMK Bina Kerja juga bisa ngajakin influencer Purwakarta untuk sharing cerita kayak bisa banget. Mereka pasti akan sangat senang berbagi kisah dan cerita suka duka sebagai influencer. Jadi kan tidak menyangka kok
sekarang dulu masih unyu-unyu, Iya. sekarang sudah menjadi orang yang sukses Amin. kan gitu. Amin. Sudah jadi pengusaha yang sukses. Amin, ya Allah. Jadi chevron. Amin. Ngomong-ngomong ini, Ya. siapa tahu nanti ada yang ngintip gitu. Oh ya. Wah, itu masih muda itu. Ya. Kira-kira omsetnya sudah berapa ini? Waduh. Itu yang menarik itu. Jadi Omset ya? Ini omset orang Purwakarta? orang Purwakarta atau si AA sendiri nih, Kang Adi nih. Waduh, ini bongkar dapur jadi. Ya, sedikit lah gitu. Jadi kira-kira berapa profit yang didapat dari medsos, kemudian profit yang kalau yang dari Chevron sih sudah tahu lah, pasti gajinya dolar kan gitu. Pasti kan Dolar Indonesia, rupiah dong. dolar gitu. Yang dari medsosnya kira-kira. Ya, kalau medsos sih Pak, alhamdulillah. Sebetulnya kalau bisa dibilang medsos itu bisnis yang nggak seperti ini, kayak saya kasih gambaran dulu. Ya. Kadang kan medsos itu bukan sistemnya kayak jual beli, kayak Bapak membeli sesuatu langsung dapat untung dan lain sebagainya. Medsos itu lahir dari keuntungannya adalah proses kreatif yang konsisten, yang kadang kerap kali si proses kreatif ini kan tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya kayak kita bikin video temanya tentang toleransi, ya itu kita seneng-seneng aja as a hobi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari paid promote, dalam kurun sebulan bisa lah Pak di angka minimal ya. Minimal bisa 0 sampai 0. 0 minimal 0. Betul, 0. Karena ya yang pada orang promosi kan kayak gak setiap bulan ada gitu. Betul. Tapi kita pernah waktu itu sebulan tuh bisa sampai 5 juta. Sebulan. Iya, cuman main gini-gini doang. Artinya ibu jari itu dilancarkan sambil tidur, sambil nonton berita, nonton rebahan, tentang politik. Iya. Itu sudah income bisa 5 juta. Bisa 5 juta. Minimal dan sebagainya. Ya kurang lebih lah. Tergantung konten apa yang akan diangkat lagi. Betul. Jadi itulah pemuda yang kreatif akan mendapatkan hasil yang puas. Iya, kan gitu. Itu intinya seperti itu. Iya. Okay. Tapi kadang Pak, orang kan ngeliatnya wah profit nih, dapat enaknya terus dari endorsan. Kadang kala kita juga sering dapat hal-hal yang kurang menyenangkan di medsos ini. Biasalah netizen kan, gak bisa dikontrol pola pikir dan ibu jarinya. Itu kadang kalau posting tertentu mungkin ya netizennya lagi galau meren ya. Itu ada aja hujatan Pak. Jadi jangan hanya menerima untungnya, tapi saat hujatannya juga kita harus menerima. Betul Pak. Dan intinya kita sebagai remaja itu atau pemuda itu jangan sakit hati. Bener. Jangan baperan. Itu. Jangan baperan, semangat terus supaya nanti ada motivasi, ada ide kreatif yang lebih betul. Itu adik-adik yang perlu diperhatikan ini. Jadi jangan baru ada pekerjaan gini, aduh pusing, sibuk dan sebagainya. Eta yang kurang majunya itu. Jadi harus lebih semangat. Itu tantangan jadi kedepannya bisa lebih maju seperti Kang Adi ini. Kan gitu. Iya sih Pak. Jadi ya karena betul tadi ya. Itu poinnya bagus banget Pak. Kenapa? Karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang kan pengennya prosesnya instan nih. Pokoknya mah instan, dapat cuan. Bagaimana caranya cuannya itu harus cepat kan gitu. Cuannya pengen banyak, pengen cepat tapi instan gitu kan ya. Nah di sosial media pun ya terutama saya mungkin ingin sharingnya tidak hanya sekedar as a business ya, bukan hanya sebagai core-nya bisnis, tapi sebagai pengguna personal pun ketika memainkan sosial media itu harus siap secara mental lahir dan batin. Karena kenapa? Karena sosial media itu adalah wadah atau ruang yang tidak ada batasnya. Gak ada bentuk rupa tembok kayak gimana. Jadi orang akan sangat mudah sekali untuk memberikan asumsi-asumsi negatif, kata-kata negatif, meski tanpa kita kenal terlebih dahulu kan. Dan mereka juga akan sangat leluasa untuk misalnya kayak menjelek-jelekan lah. Itu kalau isunya anak sekarang tuh biasanya kenalnya sama isu mental health, kena mental lah. Langsung galau, langsung sedih, depresi dan lain sebagainya. Langsung nggak mau keluar dari kamar. Betul. Tidur Kenapa? terus. Ini soalnya di DM sama kakak kelas katanya diancam dan dikata-katain foto aku jelek misalnya kayak itu. Jadi Jadi segala sesuatu itu harus siapkan mental. Harus siapkan mental sebelum melakukan sesuatu. Contohnya kayak kita sebagai mahasiswa, udah siap belum? Sudah. Siap apa? Siap untuk tidak lulus. Jangan sampai tidak lulus langsung bunuh diri atau ngedon kan gitu. Kalau masalah siap sudah lulus sih, ya nggak usah disiapkan. Yang disiapkan adalah siap untuk tidak lulus, siap untuk tidak naik kelas, sehingga bisa memberikan motivasi diri sendiri seperti itu, Kang Adian. Siap untuk
menerima ketidaksesuaian dengan hal yang kita inginkan. Oke. Itu adik-adik anak senja banget nih bahasanya. Enggak, mungkin supaya tidak penasaran, mungkin nanti akan kita lanjutkan untuk sesi-sesi berikutnya. Wah, Kang Adi ya. Jadi nanti silahkan datang ke podcast official SMK Bina Kerja. Mungkin sebelum kita close untuk acaranya, silahkan apa pesan-pesan untuk remaja atau putra-putri untuk Purwakarta supaya bisa lebih termotivasi sehingga bisa meniru Kang Adi ini atau rencana mungkin mau S2 politik lagi dan sebagainya. Kayaknya nggak ada S2 politik. Oke, silakan Kang Adi. Ya, jadi ada satu pesan nih Pak. Pesan ini sebetulnya yang sering saya sampaikan dimanapun kapanpun. Pesan ini adalah reminder dari seorang ayah saya kepada saya. Dia bilang kayak gini. Kebetulan saya itu kan blasteran ya Pak. Tadi saya bilang yang dari blasteran Singaparna dengan Purwakarta. Jadi Sunda banget lah ibu orang Tasik kayak orang sini. Ada satu kalimat bahasa Sunda kayak gini bilang. Jalma nangtung ku elmuna. Dapal ngampar ku amalna. Bahasa Indonesianya. Seseorang itu dapat berdiri karena ilmu pengetahuan, wawasan, pencapaian akademik, pencapaian kerja, karir, prestasi, dan lain sebagainya, gaji, apapun itu. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau nggak dampal ngampar ku amalna. Jadi harus dibarengi sama kontribusi amal. Jadi artinya sekeren apapun anak muda Purwakarta di luar sana, tidak hanya mungkin saya hanya reminder, tidak hanya keren as a personal, tapi juga harus bisa memberikan manfaat positif sebisa mungkin, semampu teman-teman kepada kampung halaman Purwakarta. Caranya kayak gimana aja. Yang penting itu bisa bermanfaat buat sesama. Karena kalau kata grup band Newsman nih Pak, anak muda nih ya. Anak muda. Iya. Ada satu lirik judul lagunya tuh Dead Inside kalau nggak salah bahasa Inggris nih. Coba silakan. Aduh saya nggak tahu lagi yang pasti. Satu liriknya itu lights will shine for those who share. Cahaya itu akan selalu menerangi bagi mereka yang berbagi. Luar biasa. Itu adik-adik untuk orang Purwakarta ini. Mari kita kembangkan Purwakarta di masa mendatang supaya Purwakarta itu dilihat di mata internasional. Amin. Jangan hanya Purwasuka Indonesia, tetapi mari kita bawa ke luar negeri. Amin. Seperti yang adik lahirkan itu dari blasteran Singaparna dan Purwakarta. Tapi jangan dilihat itu kan, tetap maju dan semangat gitu. Semangat kan, ya. Harus semangat. Oke. Itu kawan-kawan untuk penggemar ini, untuk supaya tidak penasaran, silahkan Anda dengarkan terus. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe. Iya benar Pak. Terima kasih. Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Yo.